seperti ini. Sebab Allah yang memanggil kita, yang membawa kita adalah Allah yang menggerakkan kita dalam kuasa Roh Kudus. Yang bilang, ibu bapak pergi ibadah dulu sudah, nanti kegiatan lain sebentar. Itu mall dekat saja, nanti pulang baru pergi atau apa begitu, tidak apa-apa anak-anak, suami dan macam-macam lah. Dan saya selalu bilang untuk jemaat, bagi setiap orang yang pergi ke ibadah, ke persekutuan rohani, itu patut diberi ucapan terima kasih. Karena itu bilang untuk saudara kanan, kiri, muka, belakang, terima kasih sudah datang. Tidak gampang. Tidak gampang, apalagi kita lihat ya, bapak-bapak lebih terima kasih lagi, bapak terima kasih sekali. Karena ada bapak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sekian bapak yang diizinkan Tuhan tanpa kebetulan menjadi kaum bapak di dalam gereja Kalam Kudus Kota Raja. Bisa tepuk tangan. Dan mama-mama juga. Oke. Ibu bapak yang Tuhan sayang, tema kita adalah di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Nah, saya coba menguraikan secara sederhana apa yang saya mengerti dan berharap itu juga dapat Bapak Ibu terima, dan Roh Kudus Tuhan menolong kita sesuai dengan kebutuhan kita, datang dan dipanggil Tuhan menjawab sesuai apa yang kita perlukan. Nah, saya coba memulai dengan memahami judul, yaitu di dalam Tuhan, atau tema di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Yang pertama mari kita lihat bagi saya apa pengertian atau makna di dalam Tuhan. Karena waktu saya coba-coba belajar, ternyata itu di dalam Tuhan saya mengerti dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah apa yang kita pahami tentang di dalam Tuhan. Di slide berikut. Oke. Di dalam Tuhan itu diambil dari 3 bagian bacaan Alkitab yang tadi yang sudah ada pada Bapak Ibu. Dan saya coba memahami di dalam Tuhan di 2 bagian. Bagian yang pertama adalah di dalam Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan sendiri itu artinya diri Tuhan sendiri. Lalu kemudian di dalam Tuhan itu juga artinya kuasa Tuhan. Dan di dalam Tuhan itu juga bisa berarti rencana atau rancangan Tuhan. Nah, pengertian yang kedua di dalam Tuhan juga bisa berarti saya memahami sesuatu atau orang di luar Tuhan yang masuk menjadi bagian di dalam diri Tuhan tadi. Jadi Tuhan sendiri lalu sesuatu di luar yang masuk menjadi bagian di dalam diri Tuhan. Kalau itu berhubungan dengan manusia kita, maka di dalam Tuhan menjadi pengertian saya yang di luar Tuhan itu masuk ke dalam dan hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, berpikir seperti cara berpikir Tuhan, merasakan seperti cara Tuhan merasa, dan juga bertindak seperti cara Tuhan bertindak. Jadi saya masuk ke dalam Tuhan, itu menjadi pengertian di dalam Tuhan. Jadi ada 2 tadi. Yang pertama adalah di dalam Tuhan saya pahami sebagai diri Tuhan, dan kemudian saya yang di luar Tuhan masuk ke dalam Tuhan. Begitu. Nah, yang berikut adalah tidak kebetulan atau kebetulan. Nah, setiap hari kita pakai kata ini kan? Setiap hari kita menggunakan kata kebetulan, kebetulan, kebetulan. Terus saya pikir tadi kalau saya jelaskan biasa-biasa juga, oh ibu-ibu dan bapak-bapak dong juga tahu. Jadi saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu supaya jangan salah. Nah, itu KBBI bilang begitu. Kebetulan itu artinya tidak dengan sengaja terjadi, tidak direncanakan,
atau keadaan yang terjadi secara tidak terduga. Itu kebetulan. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya mencoba untuk mengajak kita untuk masuk ke dalam tema itu dengan lebih luas seperti begini. Berarti tema kita itu di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, menjadi Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu dalam kuasa dengan sengaja bagi mereka yang tinggal di dalam Dia, baik buruk, untung rugi, susah senang, gagal sukses, sakit sehat, jatuh bangun, sudah diatur dan sudah punya tujuan serta maksudnya masing-masing sebelum terjadi, sebelum dialami oleh mereka yang tinggal di dalam Dia. Begitu ya, itu yang saya pahami. Nah, ayat Alkitab yang kita pakai untuk sore hari ini ada 3, yaitu Yeremia pasal 1 ayat 5, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, dan Mazmur 139 ayat 13. Kita baca dulu, nanti baru kita akan lihat bandingkan Roma ini dengan yang lain, tapi supaya kita temukan bacaan kita yang Bapak Ibu sudah berikan untuk kita pergunakan sore hari ini. Yeremia pasal 1 ayat 5. Mari ada yang bisa tolong membaca, atau semua bapak-bapak membaca Yeremia pasal 1 ayat yang kelima dengan suara bapak-bapak. Suara bapak-bapak itu suara bariton dan tenor, jadi besar meskipun sedikit. Silahkan 1, 2, 3. Aku telah menyerahkan engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menebuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Terima kasih. Lalu Yesaya 55, ibu-ibu ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, silakan dibacakan oleh ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, sekarang Mazmur pasal 139 kita baca bersama ayat yang ke-13. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sebagai bacaan yang ketiga. Untuk di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan sayang, ketika kita lebih luas mengerti atau mencoba untuk menaruh di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, dengan memahami bahwa kalau kebetulan itu sesuatu yang tidak direncanakan, bukan kebetulan artinya berarti itu sudah direncanakan. Sehingga di dalam Tuhan kita memahami bahwa Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu dengan kuasanya secara sengaja bagi kita yang tinggal di dalam Dia, yang percaya di dalam Dia, yang hidup di dalam Dia. Itu semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa hubungkan nanti dengan Yeremia pasal 1 ayat yang kelima, lalu Yesaya 55 ayat 8, 9, dan Mazmur 139 ayat yang ke-13. Dan secara khusus untuk kesatuan dari dua bagian ini, Roma pasal 8 ayat 28. Kalau ada yang sudah hafal bisa langsung disampaikan, karena ini biasanya ayat hafalan anak sekolah minggu. Oke, kita baca Roma pasal 8 ayat 28. 1, 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
Ya, jelas sekali ya. Nah, Bapak Ibu, bagus sekali kita akan masuk ke dalam beberapa bagian yang saya coba untuk mengerti dan bagikan tentang tema kita, bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Yeremia pasal 1 tadi, lalu kemudian sekarang di Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu apapun itu, sehingga saya bilang baik, buruk, untung, rugi, gagal, sukses, sehat, sakit, jatuh, bangun, apapun itu, segala sesuatu Allah turut bekerja. Untuk apa? Katanya di situ untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan terpanggil sesuai rencana Allah. Bapak Ibu percaya kalau Bapak Ibu dipanggil sesuai rencana Allah? Menjadi orang Kristen itu kebetulan? Kebetulankah Allah sudah rencana? Sudah ya? Atau masih ragu-ragu? Kalau ragu-ragu mundur, itu kata-kata untuk tentara, bukan untuk kita. Nah, saudara-saudara, karena itu saya coba mengajak kita masuk ke dalam bagian-bagian Alkitab, 3 bagian tadi, untuk melihat dan bagi saya untuk menemukan kekuatan kuasa dari Allah bagi mereka yang tinggal di dalam rencana Allah, sehingga mereka yang tinggal di dalam rencana Allah, mereka yang tinggal di dalam Allah itu dapat memahami dan dapat mengerti semua rancangan-rancangan Tuhan yang tidak kebetulan itu. Saya beberapa waktu melayani satu orang anak, sebenarnya anak autis, tapi dia cacatnya itu benar-benar seluruhnya, mental maupun fisik seluruhnya cacat. Ceritanya panjang, tapi satu waktu saya kemudian berpikir, kenapa mesti saya yang sibuk melayani anak ini, padahal itu bukan anak saya. Tidak ada hubungan saudara sedikit pun, tidak ada. Satu waktu kami pindah, saya pindah dari jemaat sebelumnya ke jemaat di mana anak ini ada. Dia duduk di teras rumah pastori. Waktu kami datang, sejak itu selama 4 tahun saya di jemaat sampai pindah, baru dia juga pergi karena dia mau tinggal di rumah pastori. Terus saya pikir, ini kenapa anak ini tidak dilayani sama orang tuanya, mamanya kasih tinggal dia. Dan ini yang saya bilang, dalam rancangan Allah yang tidak kebetulan, orang yang tinggal di dalam Tuhan bagaimana memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk memahami rancangan Allah sebagai segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang bagi dia itu sesuatu yang berat, sulit, rumit, tapi bukan sebuah kebetulan. Nah, mari kita mulai coba melihat bagian-bagian ini. Saya memulai dengan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 saya mau mengajak kita dan membagi apa yang saya pahami sebagai kekuatan untuk memberi bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan itu kemampuan-kemampuan untuk menerima rancangan Allah yang tidak kebetulan. Sebab perhatikan kata-kata ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya jauh sekali apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan dengan apa yang Tuhan pikirkan dan apa yang Tuhan rancangkan. Bagaimana kita bisa mampu
Bagaimana kita bisa menerima rancangan Tuhan yang tingginya itu seperti langit yang jauh dari kita, yang berbeda sekali dari apa yang kita harapkan. Nah, saya coba membagi dua hal. Yang pertama, di bagian pertama silakan di slide. Oke. Di bagian pertama adalah supaya kita bisa menerima rancangan Tuhan, kita bisa menerima rencana Tuhan, maka kita harus mengakui kemahakuasaan Allah. Mengakui Allah yang maha kuasa itu akan memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk menerima rancangan Tuhan yang jauh dari rancangan kita. Saya memberi contoh, kalau kita punya orang yang kita sayang sakit, apa isi doa kita? Bapak Ibu punya suami sakit, apa yang ibu doakan? Tuhan tolong supaya dia sembuh, ya toh? Meskipun saya ganas dia, tapi Tuhan memang dia sakit, saya juga senang supaya dia tinggal tenang di tempat. Karena pasien ini kalau terasa sakit itu kaki panjang, tara ingat rumah. Kalau terasa sakit itu dia teman-teman lebih penting dari saya Tuhan. Tapi Tuhan jangan nanti dia pakai bagaimana saya yang susah lagi, bukan dia teman-teman yang susah. Iya kan? Itu doa kita. Atau suami dari bapak-bapak yang datang 5 orang ini, 6 orang, 7, oke, semakin banyak, 8, 9, terima kasih. Kalau istri sakit, bapak kan berdoa bagaimana? Aduh Tuhan, siapa istri sembuhkan, kalau dia sakit siapa mau masak? Mungkin itu bukan doa untuk ibu yang sakit, itu doa untuk bapak berkepentingan. Karena terada masak jadi dia sembuh supaya dia masak. Tapi intinya adalah kita mau dia sehat, ya kan? Terada yang berdoa supaya istri suami yang sakit itu sakit terus. Kenapa? Karena itu yang kita mau. Kalau dia sembuh, haleluya, puji Tuhan, terima kasih, mujizat terjadi, saya punya istri sembuh, akhirnya saya sudah setrika baju sendiri, dia nanti akan setrika baju. Oh Tuhan, terima kasih, saya punya istri sembuh, akhirnya dia bisa antar anak, saya terantar anak terus-terus. Jadi saya beban berkurang. Bukan dia beban yang berkurang, tapi saya punya yang berkurang. Terima kasih dia sembuh. Tapi kalau dia meninggal, ya, nasihat dan hiburan yang paling pertama adalah kami sudah berusaha, tapi Tuhan punya rencana dan kehendak, iya toh? Karena kehendak kami bukan dia mati, tapi itu kehendak Tuhan. Nah, itulah pengakuan tentang kemahakuasaan Allah. Jadi hanya dengan mengakui Allah yang punya kuasa lebih, Allah yang adalah tak terbatas itu, dan kita manusia yang terbatas, Allah sang pencipta dan kita yang diciptakan, tidak mungkin yang diciptakan mengatur yang mencipta. Itu saja yang akan memampukan kita. Karena apa? Karena itu ada di dalam iman yang mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kami, di luar keinginan kami, di luar batas-batas kekuatan kami, itu hanya terjadi oleh karena rahmat dan anugerah Allah.